Kejadian nahas yang terjadi di Tol Cipularang pada kilometer 92 pada 11 November 2024 lalu masih menyisakan duka yang mendalam bagi banyak pihak. Kecelakaan beruntun yang melibatkan puluhan kendaraan itu terjadi pada pagi hari saat arus lalu lintas tengah padat. Sebuah insiden tragis yang memakan korban jiwa dan puluhan korban luka-luka, serta menambah catatan kelam kecelakaan di salah satu jalur tol paling sibuk di Jawa Barat. Berdasarkan keterangan, pihak kepolisian telah berhasil mengevakuasi total 17 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Sementara itu, korban yang terluka telah dibawa ke RSU Abdul Rajak Purwakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Beberapa korban yang terluka parah harus mendapatkan perawatan intensif di ruang gawat darurat, sementara beberapa lainnya yang luka ringan sudah diperbolehkan untuk rawat jalan. Namun di balik kejadian memilukan ini, ada satu kabar yang menambah sorotan publik. Salah satu korban luka yang dirawat di RSU Abdul Rajak Purwakarta adalah sang supir truk yang menjadi salah satu penyebab utama dari kecelakaan beruntun tersebut. Menurut informasi yang diperoleh dari kepolisian, supir truk tersebut kini berada dalam kondisi observasi medis sebelum nantinya akan melakukan BAP di Polres Purwakarta. Terkait dengan update kecelakaan saat ini ya, dapat saya sampaikan bahwa sejauh ini dari kami, dari pihak kepolisian, khususnya petugas kepolisian dari Satlantas Polres Purwakarta, kemudian juga petugas kepolisian dari Ditlantas Polda Jawa Barat dan Korlantas Polri, sejak semalam kurang lebih di jam 11 malam atau 23.00 kita sudah berhasil mengevakuasi ada 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan di kilometer 92 Tol Cipularang atau 92B, di mana dari arah Bandung menuju Jakarta. Kurang lebih ada 30 korban dari kecelakaan tersebut, di mana satu orang itu meninggal dunia berinisial AM, jadi teridentifikasi berinisial AM, usianya 14 tahun, perempuan. Kemudian yang bersangkutan beralamat di Jakarta Selatan. Korban juga sejak semalam sudah berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Dan pagi tadi, khususnya sejak jam 7.45 sampai jam 8.45, itu telah dilakukan olah TKP dengan menggunakan metode TAA. Nah, pengemudi termasuk juga korban yang mengalami luka ya pada saat setelah kejadian. Jadi di antara yang 29. Nah, untuk pengemudi ini sejak kejadian juga tentu mendapat perawatan di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sampai dengan jam 12 siang tadi masih melakukan observasi dan penanganan terhadap yang bersangkutan. Namun direncanakan sore hari ini bila mana nanti tim dokter sudah memperbolehkan untuk yang bersangkutan artinya berobat jalan dan tidak memerlukan perawatan dan sudah selesai dilakukan observasi, akan diserahkan dan dibawa ke Polres Purwakarta. Yang bersangkutan tentu akan secepatnya kita mintai keterangan ya untuk dapat kita interogasi, artinya kita interogasi, kita ambil pernyataannya sejauh mana yang bersangkutan pada saat itu mengemudikan kendaraannya, sehingga apa yang dialami oleh yang bersangkutan, kemudian apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini, apakah memang nanti
dapat kita proses secepatnya, atau mungkin juga ada hal-hal lain selain dari pengemudi itu sendiri yang berakibat kecelakaan secara beruntun di kilometer 92B Tol Cipularang. Duka yang dialami oleh para korban kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 pada 11 November 2024 lalu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum saja, sejumlah selebriti juga merasa prihatin atas tragedi tersebut. Di antara mereka yang menyampaikan rasa empatinya adalah Jarwo Kuat dan Selin Evangelista. Jarwo Kuat yang dikenal dengan karakter kocaknya dalam berbagai acara televisi tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya begitu mendengar kabar tentang kecelakaan yang menelan banyak korban. Sedangkan Selin Evangelista juga tak ketinggalan mengungkapkan rasa prihatinnya. Sebagai seorang ibu, Selin sangat memahami betapa beratnya beban yang ditanggung oleh keluarga korban yang kehilangan orang terkasih atau yang tengah berjuang untuk sembuh akibat luka-luka yang dialami. Tentu ini udah sering terjadi seperti ini, rem blong penyebabnya, kemudian ada kesalahan teknis di kendaraan. Nah itu sering terjadi dan pas saat musibah atau kejadian baru kita mengingatkan. Nah seharusnya itu udah diantisipasi, berkala gitu dicek kondisi kendaraan. Dan ini nggak hanya tanggung jawab supirnya aja, tapi perusahaan tersebut juga secara berkala merawat kendaraan itu supaya tetap prima dalam operasionalnya. Prihatin dengan kecelakaan dan kejadian itu, tentu aja mendoakan semoga nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Ya pasti ini tidak diharapkan oleh semua orang. Semoga aku juga sendiri belum membaca beritanya, tapi doa terbaik untuk semuanya. Terutama ini pokoknya pengendara yang mengendari mobil, supir gitu ya. Ya tolong diperhatikan aja, paling itu perawatan berkala mobilnya gitu. Atau bisa juga misalnya pas cuaca lagi ini mungkin ada pas rest area, mendingan kita istirahat dulu di rest area gitu. Kalau butuh istirahat, butuh beli minuman atau ke toilet, bilang aja. Kalau saya nggak ngantuk, saya gantian yang nyupir. Yang penting kita selamat gitu. Ya itu sangat shock ya, karena saya udah nggak inget terakhir kali saya melihat kecelakaan beruntun sebanyak itu mobilnya. Jadi ya dengkul lemes ya waktu lihat videonya di medsos. Ya turut berduka cita, semoga semuanya bisa dilancarkan dan diberi kesabaran lah. Pertama, kalau harus keluar kota, ke bengkel dulu untuk cek mobilnya apakah layak untuk keluar kota atau tidak. Itu stamina, harus jujur ke diri sendiri. Kalau memang nggak enak badan atau masih ngantuk, jangan dipaksain. Kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang pada Senin kemarin bukanlah insiden pertama di kawasan tersebut. Kawasan yang terletak di jalur utama penghubung Jakarta dan Bandung ini sudah sering menjadi bahan perbincangan masyarakat, terutama karena sejumlah kecelakaan tragis yang memakan korban jiwa dalam beberapa tahun terakhir. Dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang, tidak sedikit yang mulai mempertanyakan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan insiden tersebut terus berulang. Menanggapi hal ini, seorang ahli supranatural yang dikenal memiliki keahlian dalam membaca energi dan fenomena alam gaib akhirnya buka suara mengenai fenomena mistis yang terdapat di Tol Cipularang. Kalau saya lihat ya di Tol Cipularang itu sebenarnya kan di situ ada jalan gaib sebenarnya, kan seperti itu. Yang saya lihat seperti itu, ada jalan gaibnya. Itu yang saya lihat. Jadi dari arah itu penyeberangan, jadi ini tol di tengah-tengah perjalanan simpang begini itu tuh ada jalan gaib sebenarnya. Itu yang saya lihat. Kalau jalan gaib itu bukan ada tempat kuburan, bukan. Sebenarnya kalau jalan gaib itu berarti ada kayak tempat istana gaib yang berada di sebelah mana, seperti itu untuk alur jalan mereka, itu biasanya seperti itu kalau alam gaib.
perlintasan, namanya jalan gaib kayak gitu. Oke, kalau dibilang minta tumbal secara mistis sih enggak sih, jawaban saya sih enggak ya. Mungkin ini kan namanya jalan ya. Ini jalan gaib, mungkin ada benturan energi. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang orang yang menyetir kalau lagi sial nih ya, biasanya terpilih, nggak sembarangan orang juga yang lewat di situ pasti akan tabrakan, itu enggak. Pasti ada firasat. Kalau kami orang Dayak tuh firasat, pasti ada tanda, ada orang-orangnya yang tertentu yang memang nasib dia harus kecelakaan. Kan seperti itu. Ada orang yang meninggal matinya harus dibunuh. Kan seperti itu. Ada yang meninggal yang harus meninggalnya secara tenggelam. Kan seperti itu. Jadi berbeda-beda. Jadi mungkin ada benturan energi. Benturan energi ini kadang-kadang kalau orang yang lagi sial, yang lagi nggak fokus, atau orang itu lagi hatinya lagi nggak enak atau nggak mood atau ada apa, itu kadang-kadang kalau ada benturan itu membuat orang itu sedikit agak blank. Biasanya dia ngeblank, atau dia agak kosong sebentar, atau dia matanya tertutup sebentar, atau dia merasa yang dia lihat lintasan itu kayaknya jalannya bagus saja, dia tidak melihat ada apa-apa di depan, itu bisa.